Allahumma rzuqna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tauhid kita. Kalau pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita menggunakan buku namanya Aqidatul Awam. Dari judulnya itu terjemahannya adalah buku akidah untuk orang awam. Saya kira setahun ya. Kurang lebih setahun kita belajar itu, walaupun tatap mukanya sebulan sekali. Jadi 12 kali insya Allah. Tapi lebih kurangnya saya gitu ingatnya. Di Timur Tengah kitab itu yang sudah kita bahas itu buat anak SD biasanya. Asli anak SD Arab. Tapi yang belajar di sini bapak-bapak, bapaknya anak SD, nggak apa-apa. Nah, itu memang buku untuk pemula. Insya Allah yang sering hadir, rutin hadir di kajian saya awal bulan, setiap bulan, minggu pertama, insya Allah mudah-mudahan bisa memahami itu. Itu mudah, siapapun bisa baca. Nah, malam ini tingkat lanjutan. Yang ini kalau bukunya dibagikan juga, bapak-bapak nggak paham. Dia tingkat agak intermediate. Kalau yang kemarin beginner, pemula, yang ini intermediate. Dia lanjutan. Perbedaannya adalah di keluasan bahasan. Ini bahasnya lebih luas. Kemudian lagi ada perdebatan-perdebatan sedikit di antara ulama tentang tema-tema yang ada. Nah, itu dia bedanya. Kalau yang dulu nggak ada perdebatan itu. Pokoknya ini selesai udah. Tapi yang ini ada perdebatan-perdebatan yang muncul di kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait tentang tema-tema tertentu. Ah, itu aja. Dan selain itu juga bahasannya lebih luas. Makanya bukunya lebih tebal. Judul buku yang kita baca adalah Jauharah At-Tauhid, Permata Ilmu Tauhid. Jauharatut Tauhid, Permata Ilmu Tauhid. Yang mengarang buku ini namanya Syekh Ibrahim Al-Laqani rahimahullah. Nama beliau begitu. Saya ulang, Syekh Ibrahim Al-Laqani rahimahullah. Kenapa saya bukan memulai buku dulu? Kita harus bicara siapa yang ngarang gitu ya, supaya proud, bangga gitu. Oh, kita belajar, bukan kaleng-kaleng yang ngarang ini. Beliau ini adalah ulama besar Mesir. Muncul di abad 17. Jadi orang lama ini. Bukan orang modern, orang lama. Jadul, kuno. Dan beliau spesialisnya dalam mazhab Maliki. Berbeda dengan kita di Indonesia Syafi'i. Ini mazhabnya Maliki. Orang bermazhab Maliki itu rata-rata tinggalnya di Mesir, sebagian. Afrika mayoritas. Orang Afrika negro itu mazhabnya Maliki. Kemudian lagi terkenal di Madinah. Makanya Imam Malik, pendiri mazhab Maliki ini dikenal dengan mazhabu Ahlul Madinah. Mazhab fikihnya orang Madinah. Imamnya Malik. Di Jazair, di Maroko, kalau ada orang Maroko gitu. Dulu banyak saya lihat di Total. Atau orang-orang perminyakan tuh ada orang Aljazair apa gitu ya. Sampai ke sini dia tinggal di perumahan Total seberang itu. Sekarang banyak orang Pertamina yang tinggal. Itu mereka kalau mau sholat Jumat, ini saya bicara tentang latar belakang mazhab beliau ini secara fikih. Itu biasanya sebelum naik khotib ke atas mimbar, mereka ada dulu memuqaddimahi sholat Jumat itu dengan pengumuman-pengumuman kayak kita sama ya. Nah, khotib hari ini, Bilal hari ini, tema khutbah, sumbangan yang masuk pekan ini. Kemudian orang-orang di Afrika itu atau di negara Jazair tadi, mereka menambahkan dengan perkataan dan pendapat-pendapat fikih Imam Malik. Dan dengan bangga mereka mengatakan, qala imamuna Malik rahimahullah. Berkata imam kita Malik rahimahullah. Orang sana itu fanatik, Pak, dengan mazhab Maliki ini. Indonesia ada? Enggak. Kita ini lebih cair. Mana ada sebelum khutbah Jumat ada orang
Merbot masjid yang ngumumkan berkata imam kita Syafi'i rahimahullah. Enggak ada ya. Lebih cair gitu. Nah, penulis buku ini, Jawharatul Tauhid ini, namanya adalah Al-Imam Ibrahim Al-Laqani rahimahullah. Baik, tadi saya katakan lahir di penghujung abad 17 dan beliau adalah profesor di satu kampus yang terkenal, yaitu Universitas Al-Azhar di Mesir. Saya kira itu aja yang perlu kita tahu dari latar belakang beliau, dan mengarang banyak buku. Yang paling fenomenal adalah kitab yang ada di depan kita, judulnya sekali lagi Jawharatul Tauhid. Baik. Mari kita masuk ke tema kitab ini. Sebagaimana biasa, kitab-kitab klasik itu biasanya berupa kitab syair, bait syair. Saya ulang Pak, ini nggak familiar di Indonesia. Orang-orang dulu, kalau dia belajar satu disiplin ilmu, mereka buat disiplin ilmu itu supaya mudah dihafal dalam bentuk bait syair. Nah gitu. Kalau kita kan nggak, aneh kan Pak? Masa mau belajar sejarah, ya baca aja buku sejarah. Mau belajar apa? Ilmu biologi, ya belajar aja ilmu biologi. Kalau orang dulu enggak. Semua disiplin ilmu itu mereka buat dalam bentuk syair supaya mudah dihafal teorinya. Nah, itu. Tugas orang-orang yang muncul setelah para ulama itu adalah menerangkan isi dan maksud dari syair itu. Itu dia biasanya yang dilakukan. Termasuk kitab kita yang dulu kita bahas, yaitu Aqidatul Awam. Itu syair sebenarnya. Buku ini jadi tebal, aslinya nggak segini. Isinya cuma 144 bait syair aja, atau 114 bait syair. Sedikit Pak. Tapi kok bisa jadi begini Ustaz? Yang banyak itu adalah komentarnya, keterangan isi syair. Baik, kita lihat syairnya, nanti kita terangkan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syairnya. Alhamdulillahi ala salatihi. Thumma salamullahi ma' salatihi. Ala nabiyyin ja'a bit tauhidi. Wa qad 'arad dinu 'anit tauhidi. Artinya, segala puji bagi Allah karena pemberiannya. Kemudian salamullah beserta salawatnya semoga tercurahkan kepada seorang nabi yang datang membawa tauhid, padahal sebelumnya agama sungguh sunyi dari tauhid. Nah, lihat itu terjemahan dari syair itu. Ini syair ini, itulah yang memunculkan buku-buku yang menerangkan maksud dari syair itu. Sebab kalau cuma ini aja dibaca, buat apa kajian ini? Pasti harus ada yang diterangkan dari isi syair itu. Nah, ini tugas buku ini menerangkan. Baik. Syair ini dimulai dengan kalimat Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita menemukan kalimat Alhamdulillah ini juga ada di dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua alasan. Yang pertama, alasan untuk mengekspresikan kesyukuran kita kepada Allah, kita bilang apa? Alhamdulillah, gitu kan? Dan itu adalah cara berterima kasih kepada Allah yang paling bawah. Jadi cara kita berterima kasih kepada Allah yang paling sederhana adalah mengucapkan alhamdulillah. Kalau yang paling tinggi apa Pak bentuknya? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, itu dia. Oke. Jadi alasan pertama kita mengucapkan alhamdulillah karena kita berterima kasih atas karunia Allah yang diberikan kepada kita. Yang kedua, alasan kita membaca alhamdulillah adalah itu adalah bentuk dari wirid dan dzikir yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya apa? Kata Nabi apa? Kalau kamu ingin merasa tenang hidup, kaya, merasa mapan, dalam artian cukup gitu dengan apa yang Allah berikan kepada kita, puas dengan apa yang ada, kata Nabi biasakan habis selesai sholat baca 33 subhanallah,
33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar. Nah, lihat ada alhamdulillah. Saya ulang. Jadi kita dituntut dalam Islam untuk mengucapkan alhamdulillah pada dua alasan. Yang pertama, karena itu adalah cara yang paling sederhana mensyukuri nikmat Allah, kita bilang alhamdulillah. Yang kedua adalah zikir dan wirid yang dianjurkan diperbanyak untuk kita baca, salah satunya selesai sholat 5 waktu. Oke ya, saya sedikit-sedikit Pak, karena terus terang tadi sering ngomong-ngomong beliau, ini buku susah ini. Buku ini susah, jelimet. Makanya saya berusaha menyederhanakan. Kalau saya baca apa adanya, Bapak nggak paham. Makanya saya sederhanakan. Oke, jadi itu yang kita ingin soroti dari bait syair tadi. Selesai ya dari kalimat alhamdulillah sudah saya terangkan. Kemudian tema tentang memuja dan memuji di dalam Al-Quran, alhamdulillah itu subjek dan objeknya itu ada 4. Jadi kita akan menemukan saling memuji, memuji sana, memuji sini dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Itu biasanya ada 4 pihak terlibat. Yang pertama, Allah memuji dirinya sendiri. Jadi Allah sebagai subjek, Allah sebagai objek sekaligus. Nah, oke ya. Ini yang pertama. Mana contohnya Ustadz dalilnya? Allah berfirman di dalam Al-Quran, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah Allah sebagai pelindung dan penolong terbaik. Itu kan? Ini firman Allah kan? Allah memuji dirinya sendiri. Maksudnya, akulah Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Nah, Allah memuji dirinya sendiri. Makanya kita bilang apa? Allah sebagai subjek, Allah sebagai objek. Oke. Yang kedua, tema tentang pujian dalam Al-Quran berkaitan dengan Allah memuji makhluknya. Ya, Allah memuji makhluknya ada. Dan makhluk itu biasanya adalah para nabi, para wali Allah, dan orang-orang yang suci dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, ini yang kedua adalah Allah memuji makhluknya. Contohnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, engkau itu betul-betul memiliki akhlak yang mulia. Pujian kan? Nah, jadi yang pertama Allah memuji dirinya, yang kedua Allah memuji makhluknya. Saking Nabi itu, Masya Allah, Nabi itu akhlaknya mulia betul. Sangat mulia. Dalam catatan sirah, menjelang wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Jibril itu ada di situ, menjelang sakratul maut. Cuma Jibril itu buang muka gitu ya. Dari Nabi yang merintih sakit menjelang ajal. Dan ajal itu sakarat kan, sakit. Kemudian kata Nabi, ya Jibril, kenapa kamu buang mukamu kayak gini? Gak suka kah dengan aku dengan kondisi ajal begini? Kata Jibril, bukan. Aku gak tega lihat kamu seperti itu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Memang sakit begini kah wahai Jibril ajal itu? Ya, kata Jibril. Kata Nabi SAW, aku ingin semua rasa sakit ajal yang menimpa umatku nanti ditimpakan aja kepada aku. Kalian gak usah merasa sakit, biar aku aja. Coba lihat akhlak Nabi SAW. Itu ada orang non-muslim, dia buat podcast, diwawancarai sama Donitan, Chinese yang muslim itu loh, di YouTube. Dan dia mengaku, tahu enggak, dia bilang, Koh Doni, aku masuk Islam gara-gara apa? Baca sirah yang tadi itu. Dia bilang, ini hebat betul orang ini. Mau-maunya gitu, ditimpa musibah demi orang lain, satu dunia tidak merasakan kesakitan. Biar dia aja merasakan kesakitan itu. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu baru satu contoh ya, buat bapak-bapak dan rekan-rekan yang ingin mendalami betapa mulianya karakter Nabi Sallallahu alaihi wasallam, baca buku sirah beliau, buku biografi beliau. Banyak itu dijual di toko buku. Sampai kemudian Allah sendiri takjub dengan akhlak Nabi. Dan Allah memuji itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, engkau betul-betul akhlaknya agung dan mulia. 2, 3. Manusia, makhluk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang ini, ya itu tadi contohnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang keempat, makhluk memuji makhluk. Boleh aja. Makhluk memuji makhluk. Mana dalilnya? Contohnya adalah ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memuji Abu Bakar. Kata Nabi apa? Sepeninggalku nanti matahari tidak terbit dan tidak pula terbenam kepada seseorang yang lebih utama dibandingkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lihat, untuk menunjukkan orang yang paling utama sepeninggal Nabi adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kan Nabi memuji sahabat. Oke ya, berarti selesai kita dari menerangkan makna alhamdulillah. Kemudian kalimat di syair yang berikutnya. Segala puji bagi Allah atas pemberiannya. Tsumma salamullah. Kemudian Allah mengucapkan salam kepada Nabi ma'a salatihi. Kemudian mengucapkan salawat. Oke. Perhatikan hadirin rahimakumullah. Kita sering mendengar para khotib, ustadz, kalau ceramah itu memulai dengan salawat dan salam kepada Nabi. Kan gitu kita dengar ya? Salawat dan salam. Samakah salam dengan salawat itu? Jawabnya beda. Kalau salam itu mengucapkan salam sejahtera. Assalamualaikum itu. Pertanyaannya sekarang, kalau saya mengucapkan salam ke Anda jawab salam saya, kan wajib menjawab salam. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Kalau kamu diucapkan salam atasmu, maka jawab salam itu dengan jawaban yang lebih baik atau balas salam itu seperti ucapan orang kepadamu. Jadi mengucapkan salam hukumnya wajib. Pertanyaannya sekarang, ini Nabi sudah meninggal. Bagaimana caranya beliau menjawab salam? Kalau enggak dosa dong Nabi, kalau enggak jawab salam. Sementara kita umat Islam disuruh mengucapkan salawat dan salam. Salam. Gimana? Apa kata Nabi SAW? Ucapkan salam. Sesungguhnya Allah menjadikan aku mengembalikan rohku kepadaku supaya aku mampu menjawab salam kalian. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang Nabi itu di kuburan menjawab salam kita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam sejahtera untuk kalian. Seperti kita salam kepada orang yang hidup, dan Nabi mengatakan sesungguhnya para nabi hayyun fi quburik atau kama qala, hidup di dalam kuburnya. Itu semua nabi begitu, dan itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Baik, itu arti salam. Sekarang sholawat. Apa arti sholawat itu? Kita tahu dalam ayat Al-Quran, yang bersolawat itu kepada Nabi itu ada 3 pihak. Yang pertama Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga kita orang-orang beriman. Dari mana itu Ustaz dalilnya? Ini ayat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya. 2 sudah. Yusalluna 'alan nabi, semuanya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah kamu kepadanya dan ucapkanlah salam. Oke, salam tadi sudah kita bereskan. Sekarang solawat. Oh, ternyata yang bersolawat kepada Nabi itu toh bukan cuma kita orang beriman, tapi Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat juga. Ini bagaimana maksudnya? Kalau salawatnya orang beriman kan baca salawat, Pak. Selawatan gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina. Itu clear itu. Itu yang ketiga. Tapi Allah dan malaikat itu gimana? Bersalawat. Oke, ini keterangannya. Menurut mayoritas ulama, salawat itu kalau datangnya dari Allah, maknanya adalah rahmat, kasih sayang. Jadi innallaha, sesungguhnya Allah dan malaikat, Allah mensolawati Nabi, maksudnya merahmati Nabi, menyayangi Nabi, itu maksudnya. Beda dengan salawat kita. Kalau salawat kita baca salawat. Kalau Allah maksudnya merahmati Nabi. Kalau salawat itu datang dari malaikat, maknanya adalah istighfar,
bahwa malaikat itu terus memohon ampun kepada Allah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini muncul pertanyaan, Nabi kan Ustadz nggak pernah berbuat dosa. Nabi nggak pernah berbuat dosa. Untuk apa malaikat memohon ampun kepada Allah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Gimana jawabannya? Jawabannya begini, hadirin rahimakumullah. Membacakan ampunan untuk orang lain, untuk orang yang sudah mendahului dia, Allah ampuni orang tuaku, apa gitu. Itu kan nggak mesti yang bersangkutan sudah melakukan dosa, Pak. Paham ada maksudnya? Jadi orang membaca istighfar itu tidak mesti pelakunya itu atau orang lain itu melakukan dosa. Karena kita menemukan ada orang membaca istighfar bukan karena dosa, karena memang dia ingin diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Bapak-bapak kalau habis sholat 5 waktu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, yang dibaca pertama kali apa? Istighfar kan, Pak? Padahal habis melakukan dosa apa melakukan ketaatan? Melakukan sholat, ketaatan itu. Puncak ketaatan pada Allah ya sholat. Habis Assalamualaikum, Assalamualaikum, Astagfirullahaladzim. Nah di sini ini menjawab bahwa tidak semua permohonan istighfar itu harus didahului dengan dosa. Ini penjelasannya. Jadi maksud istighfar malaikat itu adalah apa? Supaya Allah terus mencurahkan kasih sayang. Orang kalau diampuni kan dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni, disayangi, terus saja bertambah sayang Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud istighfar malaikat. Sementara istighfar yang dibaca oleh kita makhluk Allah Subhanahu wa taala selain malaikat, maknanya adalah doa. Kita terus mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bertambahlah kemuliaan beliau, bertambahlah kemudian keagungan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sekarang kalau bapak-bapak dengar khotib mengatakan mari kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baru dia membaca Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sampai terakhir itu, ingat pelajaran malam ini. Oh itu maksudnya. Oke ya, saya sekali lagi ingin pelan-pelan biar semuanya paham tema yang kita bahas malam ini. Kita selesai bait pertama dari syair ini untuk menunjukkan Nabi nggak pernah dari kalangan jin. Nabi nggak ada dari malaikat, nggak mungkin. Apalagi binatang, auzubillah. Nabi harus manusia. Dan dia umatnya adalah manusia juga. Bapak-bapak kebayang ya, seandainya Nabi kita itu bukan manusia. Susah Pak. Susahnya apa? Malaikat katakan ya. Susah mau nirunya. Malaikat kita nggak lihat. Kemudian dia punya sayap. Ada yang dalam Al-Quran disebutkan ada 2, ada 4, ada seterusnya. Dan dia tidak tinggal di bumi. Bingung kita, dia tidak menikah apa. Ketika malaikat seandainya dia membacakan ayat, Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Gimana caranya kita? Bingung. Mana ini? Nggak kelihatan. Malaikat tidak menikah. Sementara syariat Islam menyuruh menikah. Lah bingung lagi kita mau niru siapa? Makanya bersyukur kita, Nabi kita sesosok manusia biasa. Punya hidung seperti kita, punya tangan 2 seperti kita. Dilempar batu luka kakinya dalam peristiwa Taif. Meninggal anaknya Ibrahim berurai air mata. Sedih, gembira, duka, lara, tertawa, dan seterusnya. Itu kan kelakuan manusia. Yang membedakan adalah beliau mendapatkan wahyu, dari situ beliau dipanggil Rasulullah. Itu ya bedanya. Oke ya. Nah, yang sebenarnya yang perlu dikritisi adalah ini yang terakhir. Mereka ini, para nabi ini mendapatkan wahyu syariat yang harus dijalankan oleh mereka, tapi tidak ada kewajiban menyampaikannya. Nah ini tidak ada kewajiban, Mbak. Contohnya siapa? Nabiullah Adam alaihissalam. Dia dapat syariat, nggak ada kewajiban untuk menyampaikan. Yang penting dia, keluarganya, istrinya, sudah selesai. Karena begitu definisi itu kita tambahkan dengan ada kewajiban untuk menyampaikan ke umatnya, jadilah sesosok menjadi Rasul. Nah jadi berubah Pak. Jadi Rasul dengan Nabi itu berbeda dikit.
Di mana bedanya? Semuanya sama, harus seorang manusia dan seterusnya, anak Adam dan seterusnya. Di bagian bawah itu. Kalau Nabi tidak ada kewajiban menyampaikan ke umatnya, kalau Rasul wajib untuk menyampaikan ke umatnya. Ada sebuah riwayat, tugas Nabi adalah ballaghur risalah, menyampaikan risalah kenabian, wa nasahal ummah, dan menasihati umat. Nah, gitu kan? Itu adalah tujuan diutusnya Rasul. Berarti kita simpulkan, setiap Rasul pasti Nabi, tapi tidak setiap Nabi otomatis Rasul. Gitu. Karena tugas Rasul itu dia lebih dalam lagi, lebih berat lagi dibanding menjadi Nabi. Jadi kesimpulannya, setiap Rasul pasti dia melalui fase kenabian, alias dia seorang Nabi juga, tapi tidak setiap Nabi otomatis menjadi Rasul. Misalnya, kita tidak pernah menyebut Nabiullah Yahya sebagai Rasul Yahya. Nabi Zakaria kita sebut. Kita tidak menyebut Rasul Zakaria. Enggak kan? Untuk menunjukkan mereka tidak membawa sebuah risalah yang disampaikan ke umatnya. Tapi kita menyebut Musa Rasulullah. Nah, itu dia. Dia ada syariatnya, syariat Taurat itu. Isa Rasulullah. Nah, itu ada syariatnya. Muhammad Rasulullah, gitu dia. Nah, kelihatan bedanya kan, Pak? Kalau kita nggak menemukan literatur yang mengatakan bahwa Nabi itu adalah Rasul, berarti ini seorang Nabi aja. Tapi kalau melihat literatur Islam menyebut Rasulullah Musa, Rasulullah Nuh, taulah kita dia adalah Rasul juga. Nah, gitu. Sekarang, setelah kita tahu bahwa ternyata ada Nabi, ada sosok Nabi, ada sosok Rasul. Berapa jumlahnya sebenarnya? Para Nabi, ini macam-macam nih. Nah, lihat buku ini mulai sudah membicara tentang perdebatan. Namanya intermediate ya, lanjutan. Kalau buku pemula dia pokoknya gitu kan, ngomong sama anak kecil. Ini sudah bapaknya anak kecil, ya sudah harus lanjutan kita. Nah, ini perdebatan. Berapa jumlah nabi? Mengenai jumlah para nabi terdapat perdebatan atau perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan 124.000, banyak nabi. 124.000. Sebagian lagi mengatakan 200.024 orang. Ah, gitu. Ini beda pendapat. Sementara jumlah para rasul pun demikian. Perdebatan juga. Ada yang mengatakan 313, sebagaimana riwayat Abu Dzar Al-Ghifari ketika bertanya kepada Nabi, berapa para rasul ya Rasulullah? Kira-kira 313. Nah, sementara ada riwayat lain mengatakan 314. Ada lagi ini Rasul ya 315. Ini mana yang betul? Kata penulis buku Syekh Ibrahim Al-Laqani, yang paling aman adalah menahan diri dari yang demikian. Udah, kita nggak usah berdebat. Yang penting kita percaya jumlah nabi itu banyak, jumlah Rasul juga banyak. Allah membuktikan dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika." Sebagian di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan yang sebagian lagi tidak kami ceritakan. Surat Al-Mu'minun ayat 78. Oke, koma. Sekarang Ustaz, saya diajarkan mulai dari SD, SMP, SMA sampai sekarang ini sudah bebini. Dibilangin jumlah Rasul itu berapa? 25. Gitu ya. Nah, ini bagaimana ini sebenarnya? Jadi itu yang termaktub dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi. Kata Ahlus Sunnah apa? Kata ulama Ahlus Sunnah, kita nggak mungkin tahu karena Allah banyak menutup tentang nabi-nabi dan rasul ini. Maksudnya ulama Ahlus Sunnah apa? Daripada kita nggak tahu semua, kita dituntut paling tidak menghafal 25 para nabi. Itu maksudnya. Tapi bukan memastikan cuma itu aja. Enggak. Paling tidak dari semua yang banyak yang kita nggak tahu ini, 25 nabi kita tahu gitu ya. Dimulai dari Nabi Adam alaihissalam, diakhiri dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bapak-bapak rajin dikit baca buku hadis, kita akan ketemu nama-nama nabi atau rasul yang nggak familiar di telinga kita. Ada yang tahu? Nabi Samuel.
Samuel, Pak. Samson, itu masa tahun berapa, Pak? Kita nonton dulu. 80-an. Samson and Delilah. Wah. Samson, rambutnya panjang. Rambutnya panjang gitu ya, dia berdakwah dan dia punya power. Musuh itu kalah. Badannya ceking aja, tapi musuh kalah, musuh Allah kalah. Dia apa senjatanya? Apa, Pak? Di film Hollywood itu tulang tulang kambing apa tulang sapi, dihajarnya orang mati semua. Itu Nabi Allah, ada riwayatnya panjang, Mbak, riwayatnya itu. Hadisnya sahih. Coba lihat, nggak familiar? Nggak ada dalam 25 Nabi itu. Untuk menunjukkan terbukti ini pernyataan ini. Nabiullah siapa? Ezra alaihi salam. Ezra ini ada disebut dalam Injil. Ezra ini menurut Ibnu Katsir dia adalah orang yang dalam surat Al-Baqarah dia melewati satu negeri yang konon adalah Al-Aqsa, Yerusalem tuh. Dalam keadaan hancur, Pak. Dia naik di atas keledainya. Nah, ingat ada cerita ini dalam Al-Quran. Dia di atas keledainya. Kemudian dia bilang apa? Lihat bangunan hancur, manusia mati semua. Dia bilang apa? Anna yuhyi hadihillahu ba'da mautiha. Bagaimana sih caranya Allah menghidupkan yang mati-mati ini untuk menjadi hidup lagi? Apa yang terjadi? Dia nanya begitu ya. Apa kata Allah? Fa'amatahullahu mi'ata 'am. Allah matikan dia 100 tahun. Tsumma ba'atah, kemudian dia hidupkan lagi. Ini cerita kurang lebih persis seperti kisah Ashabul Kahfi. Kalau Ashabul Kahfi itu 350 ya. Yang ini 100 tahun. Jadi ada cerita ditidurkan Allah beratusan tahun, itu ada dua kisah sebenarnya, kisah Ezra ini dan kisah Ashabul Kahfi. Nanti setelah 100 tahun bangkit lagi Ezra, dibangkitkan oleh Allah. Kemudian Allah menantang. Nah, lihat, sudahkah kau kuhidupkan lagi setelah kematian? Nah, itu dia cerita itu. Dan Ibnu Katsir mengatakan bahwa itu adalah Nabiullah Ezra alaihi salam. Nah, itu Nabi lagi yang nggak familiar di telinga kita. Ya sudah, karena kita tidak terbiasa dengan nama-nama itu, kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dituntut untuk paling tidak kenal, menghafal 25 para nabi. Dan mudah-mudahan 25 para nabi ini menjadi figur dalam kehidupan kita. Baik, itu tadi cerita tentang jumlah para nabi. Ada yang unik di sini, definisi nabi tadi ya. Jadi nabi itu tidak boleh tertimpa satu kondisi yang menjijikkan. Nah, oke. Itu harus nabi itu kayak gitu. Muncul lagi pertanyaan. Jadi gini, Pak, sebelum kita masuk ke sana, kita biasakan mengaktifasi otak ini. Bahkan dalam tema tauhid sekalipun. Kita kan selama ini diajarkan untuk berdebat, berdiskusi dalam tema-tema fikih kan, Pak? Karena memang tema itu biasa, ada yang kunut, ada yang enggak, ada yang baca Sadaqallahul Azim, ada yang sayyidina apa. Kita biasa gitu tema fikih. Ternyata dalam tema tauhid pun ada tema-tema yang debatable, boleh Pak, diaktifkan otak ini. Jangan mau terima aja, kita harus tanya. Katanya Ustadz, nah boleh gitu Pak, saya suka gitu. Katanya para nabi itu nggak boleh punya karakter yang menjijikkan. Itu definisi nabi, dia harus orang yang gagah, perkasa, kuat, dan tidak dijauhi oleh orang dengan ketampanannya. Kan nabi-nabi gitu, tampan semua dan terusnya. Pertanyaannya begini, saya tuh juga mikir, loh itu bagaimana Nabi Ayub alaihi salam? Ya kan? Itu bagaimana dengan Nabi siapa adiknya Ismail alaihi salam? Ishak. Ishak kah? Maaf, itu bukan siapa yang anaknya diculik? Yusuf maksud saya. Salah. Siapa bapaknya Yusuf? Yakub. Yakub itu kan buta matanya. Karena terlalu banyak menangis. Surat Yusuf mengatakan itu.
terlalu banyak menangis sehingga matanya agak nggak ngelihat gitu. Yang pada akhirnya bisa ngelihat dengan mukjizat dari Allah, gara-gara baju Yusuf yang dianggap hilang puluhan tahun dilemparkan ke mata ayahnya, fartadda basira, kata Allah, pandangannya muncul kembali, mencium bau anaknya aja dari bajunya. Nah ini kan sebuah apa ya, dalam tanda kutip cacat, menjijikan gitu. Ini bagaimana kita jawab? Gimana kita jawab? Ini jawaban dari Syekh Ibrahim Al-Laqani. Jadi kata beliau apa? Yang dimaksud dengan bersih dari hal-hal yang seperti itu adalah pada saat para nabi ini ditunjuk menjadi nabi. Jadi hari dia diangkat, yang tema-tema itu nggak ada pada beliau. Tapi dalam perjuangannya kemudian mendapatkan ujian-ujian seperti itu nggak menjejaskan, nggak menurunkan derajat kenabian mereka. Karena itulah perjuangan itu ujian dari Allah. Maksudnya hari pertama ditunjuk sebagai nabi, tidak mendapatkan musibah seperti itu. Mana lagi contohnya? Nabi Muhammad SAW. Menurut pendapat yang betul, beliau pernah kena sihir. Pernah dengar ceritanya? Jadi Nabi itu punya beberapa pembantu kerja di rumahnya. Salah satunya adalah anak muda Yahudi. Anak muda Yahudi ini dia punya om, pakar sihir, orang Yahudi juga. Omnya namanya Ka'ab al-Ashraf. Yahudi nih, Pak. Yahudi Madinah. Dia nggak suka betul dengan Nabi SAW. Cuma gimana caranya gitu? Dia mau nyihir. Akhirnya dia bilang pada ponakannya, besok kalau kamu ke rumah bosmu lagi kerja, kamu ambil sisirnya. Ya namanya ponakan ya disangka ya sekedar gitu aja. Rupanya kan biasanya orang kalau nyisir sering apa? Rontok rambut ya. Nah, atau janggut itu. Ya sudah, ini ponakan juga nggak nanya apa. Dia pinjamkan sisirnya, habis itu dibalikin besoknya, itu di ada rambut Nabi, janggut Nabi, dikumpulkan sama si Yahudi la'natullahi alaihi ini. Itu. Kemudian apa? Dirapalnya segala macam mantra sihir, baru ditaruhnya rambut Nabi itu di dalam botol, berubah warna merah, pekat hitam gitu. Udah. Sejak hari itu, Sahih Bukhari dan Muslim menceritakan, Nabi hampir 1 bulan namanya merasa kayak orang linglung gitu loh, Pak, mengawang gitu, dan seolah-olah mendatangi istrinya padahal nggak berhubungan. Sampai kemudian Allah mengutus 2 malaikat, satu di atas, satu di kaki. Lima dahadar rajul, ini kan orang ini kenapa? Kata malaikat satunya, innahu mas'hur. Dan Nabi secara senyap-senyap antara sadar dan tidak menguping pembicaraan malaikat itu. Kemudian kata malaikat itu, di mana sihirnya? Ditanam di satu dalam sumur di dalam kota Madinah. Akhirnya dicari sama Nabi setelah sadar, ketemu Pak, di mana? Di dalam sumur, airnya itu dikuras dulu keluar. Coba Pak, susahnya anunya nih, apa? Guna-guna lah kalau bahasa kita ya, sihirnya itu. Di air sumur itu dikeluarkan, dibikin kering, dikeluarkan botol itu kemudian dibakar atau dibuang begitu. Baru terbebas. Coba lihat terjadi sama Nabi. Sekali lagi pernyataan Syekh Ibrahim Al-Laqani ini terjawab gitu, bahwa mungkin saja para nabi itu tertimpa musibah kayak gitu, mungkin aja, tapi tidak menurunkan derajat kenabian mereka. Kenapa? Karena itu terjadi bukan di awal mereka menjadi nabi. Karena definisi para nabi itu aman dari gangguan dan seterusnya itu pada hari pertama mereka dilantik jadi nabi. Kalau dalam perjalanannya kemudian mendapatkan musibah, ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam, kebutaan pada Nabiullah Yaqub alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak berpengaruh kepada kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Saya lihat lagi, kita kembali ke baitnya. Ala nabiyyin, atas nabi sudah kita definisikan, ja'abit tauhid, datang membawa tauhid. Tauhid itu apa sebenarnya? Tauhid itu diambil dari kalimat wahada yuwahidu, menyatukan, mengesakan, itu maksudnya tauhid. Definisinya ilmu tauhid adalah suatu ilmu yang dengannya seseorang dapat menetapkan akidah-akidah agama
yang diperoleh dari dalil-dalil yang meyakinkan. Saya ulang ya. Ilmu yang mengajarkan seseorang supaya mantap akidahnya dengan menggunakan dalil-dalil yang meyakinkan. Oke. Sekarang begini Pak, saya minta diperhatikan. Hampir semua kitab tauhid yang beredar di masyarakat kita, baik di Timur Tengah atau di sini, faktanya adalah mengajarkan kepada kita dalil-dalil naqli, dalil-dalil yang dinukil. Yang dalam Al-Quran ada, dalam hadis Nabi ada. Itu rata-rata Pak, buku-buku tauhid kita, buku pelajaran sekolah tentang tauhid itu. Jadi pendekatannya sangat tekstual. Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah. Ada yang salah di situ? Enggak, memang gitu. Kita kan mempercayai Allah, mempercayai Rasul, tema-tema keimanan, ghaibiyat, itu semua berasal dari dalil Quran sunnah kan? Mana bisa dari Injil? Memang harus dari Quran sunnah. Salah? Enggak. Tapi masalahnya muncul kemudian begini. Ada golongan dari manusia ini, dia tidak cukup diberi sentuhan Quran Sunnah. Kalau yang Quran Sunnah itu orang pesantrenan Pak. Orang Quran Sunnah itu orang yang sudah hijrah. Kayak bapak-bapak ini. Semangat ke masjid. Suka mendengar talim. Itu dengar Quran Sunnah mantap Ustaz. Selesai. Tapi para pebisnis. Para ateis. Orang yang gak percaya adanya Tuhan. Anak-anak yang sekarang ini begitu mudah menerima segala macam info, baik tentang agama, tentang ketuhanan, tentang halal haram melalui tab dan HP-nya. Bisakah dikasih ayat Al-Quran dan Sunnah? Dipretin Mbak, pret dia bilang. Dingenyein, diketawain. Sholat aja enggak, percaya Tuhan. Kemarin saya lihat dialog antara apa ya? Pokoknya ini Habib Ja'far, yang anak muda itu. Terus temannya bukan Mongol, satu lagi. Pokoknya temannya Mongol deh, yang sering nonton TikTok tahu. Yang ini kan non Muslim, artinya dia tetap Kristen tapi percaya Tuhan gitu ya. Terus Habib Ja'far ini dari kalangan Islam. Yang di tengah ini loh, agnostik. Dia bilang saya nggak pernah percaya adanya Tuhan. Dia Kristen bukan, Islam bukan, di tengah itu. Nah, yang ini bisakah didekati dengan Quran dan Sunnah? Di luaran itu kayak gitu sekarang Pak. Masyarakat kita burjuis, dia nggak peduli agama apa. Orang semakin beragama semakin gak ada duit. Yang penting duit, sispek badan, cari perempuan, hidup mati masuk surga. Gitu deh. Itu masyarakat kita gitu. Sekarang ini, itu bagaimana cara mendekatinya? Makanya kitab ini muncul. Kitab ini dia mendekati orang-orang yang anti agama itu dengan pendekatan dalil rasional. Ini orang-orang tambang, pejabat-pejabat pemerintah, orang-orang politik, berjuis, proletar, gitu orang-orang kiri. Nah, makanya kitab Jauharatul Tauhid ini kitab yang paling mapan untuk menjawab tantangan di abad ini dengan dua sisi. Dia pakai dua mata pedang. Satu dia pakai Quran dan Sunnah, dalil nakli. Yang kedua dalil akli, akal, pikiran dan rasional. Kita temukan itu dalam sini. Nah gitu Pak. Makanya buku ini dipelajari di seluruh dunia Islam untuk mengkonter pertanyaan-pertanyaan orang-orang seperti itu. Lihat, Koh Dondi, Doditan. Dia ditanya. Bapak-bapak kan bingung kalau nggak belajar kitab gini. Atau paling tidak kita pernah membaca jadi tahu jawabannya. Apa orang itu nanya? Yang ateis tadi. Dia bilang, Koh, biar tahu ya yang nggak tahu gitu ditanya. Dia mu'alaf, kemudian masuk Islam menjadi orang yang hebat lah, ulama gitu. Terutama dalam bidang perbandingan agama Islam Kristen. Dia ditanya oleh ateis ini begini, Koh, katanya Allah itu menurut Koh Dedi, dia maha bijaksana, mampu melakukan sesuatu. Bukankah Islam bilang, orang ini bukan Islam, dia bilang dalam agama Islam tuh Allah cuma bilang kun fayakun, jadi maka jadilah. Sekarang pertanyaan saya adalah,
Allah bisa menciptakan semuanya kan? Ya, kata Qadodi. Kenapa Allah nggak menciptakan dirinya lagi? Jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5. Gimana jawabnya? Kan Allah maha bisa, segala sesuatu dia bisa. Kenapa dia nggak ciptakan apa dirinya jadi 2, 3, 4? Ayo gimana jawab? Mau pakai dalil? Quran Sunnah? Nggak ada dalil. Kita ini yang di masjidan, kita taunya dalil Quran Sunnah, teriak-teriak para doktor itu di YouTube itu. Itu pendekatan untuk orang-orang yang sudah mapan secara keimanan, enak dipahami. Tapi yang begini Pak, Masya Allah saya berhadapan dengan orang gitu. Nggak bisa pendekatan begitu. Itu orang-orang kantoran, orang-orang dasiat, orang-orang tambang, orang-orang gitu ya dia nggak sholat aja enggak. Tapi sebagian besar nggak gitulah mudah-mudahan. Nah gimana jawabnya? Itu jawabannya nantilah dalam perjalanan nanti kita akan ketemu. Sudah habis ya? Nah, insya Allah kita biar penasaran Pak. Penasaran itu baik. Nah, kita akan bersambung di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita akan ketemu jawabannya di halaman yang lain, yaitu hal-hal yang mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.